lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 10 fenomena alam paling menakjubkan di Indonesia, bahkan sudah diakui dunia, oke? Fenomena alam yang paling menakjubkan ada di Indonesia. Apa saja itu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dunia sudah mengakuinya. Inilah fenomena-fenomena alam paling menakjubkan yang ada di Indonesia, yang wajib harus kalian ketahui. Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tapi juga sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam paling luar biasa di planet ini. Dari laut dalam, pegunungan tinggi, hingga kawasan vulkanik aktif, Indonesia menyimpan fenomena alam yang tidak dimiliki banyak negara lain. Namun menariknya, tidak semua fenomena ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan di dalam video ini, kita akan mengulas 10 fenomena alam paling menakjubkan di Indonesia yang sudah diakui dunia internasional. Dan jika kalian penasaran seperti apa menakjubkannya fenomena alam di Indonesia itu, maka ayo tonton video ini sampai selesai. Di nomor 10, sebagai fenomena alam paling menakjubkan di Indonesia, ada Ombak Bono, yang ada di Sungai Kampar, Riau. Kita mulai dari fenomena alam yang terdengar mustahil, tapi benar-benar terjadi di Indonesia. Namanya adalah Ombak Bono, di mana ombak ini berbeda dengan ombak pada umumnya yang hanya ada di laut. Ombak Bono justru muncul di tengah sungai. Fenomena ini terjadi di Sungai Kampar, Riau, di mana ketika air laut pasang bertemu dengan aliran sungai yang kuat, di mana tabrakan dua arus ini menciptakan gelombang besar yang melaju berkilometer ke arah hulu, dengan suara gemuruh yang terdengar dari kejauhan. Bagi warga sekitar, Ombak Bono bukan sekadar fenomena alam. Gelombang ini bisa cukup kuat hingga menghantam pepohonan di tepi sungai, dan membuat perahu kecil terbalik. Namun di sisi lain, Ombak Bono justru menarik perhatian peselancar dari berbagai negara. Mereka datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menaklukkan ombak sungai yang langka dan ekstrim ini. Di nomor 9, ada Danau Toba, yakni danau vulkanik terbesar di dunia. Di urutan berikutnya, kita beralih ke fenomena alam yang skalanya bukan lagi lokal, tapi kelas dunia. Inilah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang berada di Sumatera Utara. Danau ini bukan terbentuk secara biasa, di mana sekitar 74.000 tahun lalu, sebuah letusan gunung super dahsyat mengguncang bumi dan menciptakan kaldera raksasa yang kemudian terisi air, dan membentuk Danau Toba seperti yang kita kenal hari ini. Letusan ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kuat dalam sejarah planet bumi, dengan dampak yang terasa hingga ke berbagai belahan dunia. Dan di tengah danau ini, juga terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang berdiri tepat di atas bekas kawah gunung api. Pemandangan Danau Toba memang terlihat tenang dan indah, namun di balik ketenangannya tersimpan jejak kekuatan alam yang luar biasa dan pernah mengubah iklim global. Danau Toba bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tapi juga menjadi objek penelitian para ilmuwan dunia, dan menjadi sebuah pengingat bahwa keindahan alam seringkali lahir dari peristiwa paling ekstrim. Di nomor 8, ada Pantai Pasir Merah Muda, di Pulau Komodo. Di urutan berikutnya, kita menuju ke sebuah pantai yang sekilas tampak seperti hasil editan. Namun tempat ini benar-benar nyata dan berada di Indonesia. Inilah Pantai Pasir Merah Muda atau Pink Beach yang ada di Pulau Komodo. Warna unik di pantai ini bukan berasal dari pewarna atau efek cahaya, melainkan dari campuran pasir putih dan serpihan organisme laut berwarna merah yang hancur dan terbawa ombak ke pesisir. Dan ketika terkena sinar matahari, pantai ini memantulkan warna merah muda yang lembut dan sangat langka. Pantai Pasir Merah Muda hanya bisa ditemukan di sangat sedikit lokasi di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Maka tak heran, jika pantai ini menjadi daya tarik wisatawan dan fotografer internasional. Namun di balik keindahannya, kawasan ini juga berada dalam ekosistem yang sangat sensitif, di mana terdapat arus laut yang kuat dan habitat satwa liar, termasuk komodo, yang membuat pengunjung harus tetap waspada saat menikmati keindahan alamnya. Di nomor 7,
ada fenomena api abadi Merapen yang ada di Jawa Tengah. Di urutan selanjutnya, kita akan melihat fenomena alam yang tampak sederhana, namun menyimpan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika. Inilah api abadi Merapen yang berada di Jawa Tengah, di mana api ini telah menyala selama ratusan tahun tanpa pernah padam, bahkan saat hujan deras sekalipun. Api ini menyala bukan karena bahan bakar buatan, melainkan karena gas alam yang terus keluar dari dalam tanah dan terbakar secara alami di permukaan. Api abadi Merapen bukan hanya fenomena geologi, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Api ini pernah digunakan untuk menyalakan obor dalam berbagai acara nasional dan upacara penting, sehingga menjadikannya simbol energi alam yang tak pernah habis. Meski ukurannya tidak besar, keberadaan api yang terus menyala ini menjadi bukti bahwa di bawah permukaan tanah Indonesia tersimpan sumber energi alami yang luar biasa. Sebuah fenomena kecil, namun sangat langka dan menarik perhatian dunia. Di nomor 6, ada Danau Ubur-Ubur Tanpa Sengat, yang ada di Kalimantan Timur. Di urutan ke-6, kita akan melihat salah satu fenomena alam paling langka di dunia. Inilah Danau Kakaban, yang terletak di Kalimantan Timur, di mana danau ini menyimpan ribuan ubur-ubur yang tidak memiliki sengat. Hal itu terjadi bukan karena rekayasa manusia, melainkan hasil evolusi alami selama ribuan tahun. Di mana ubur-ubur yang terkenal memiliki sengat mematikan itu, telah lama terisolasi dari laut, sehingga ubur-ubur di Danau Kakaban perlahan kehilangan kemampuan menyengat karena tidak lagi membutuhkan mekanisme pertahanan diri. Fenomena seperti ini hanya ada di beberapa tempat di dunia, dan Danau Kakaban adalah yang paling dikenal secara internasional. Sehingga banyak peneliti dan wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyaksikan langsung keajaiban ini. Di nomor 5, ada Gunung Anak Rakatau, yang ada di Selat Sunda. Di urutan berikutnya, kita menyaksikan sebuah gunung yang bukan hanya terbentuk oleh alam, tapi lahir dari kehancuran besar. Inilah Gunung Anak Rakatau, yang berdiri di Selat Sunda, di mana gunung ini muncul setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883, yang menjadi salah satu letusan paling mematikan dalam sejarah manusia. Dan dari sisa-sisa kehancuran tersebut, perlahan muncul gunung baru yang terus tumbuh hingga hari ini, dan kini dikenal sebagai Gunung Anak Rakatau, yang seolah menjadi simbol bahwa alam selalu bangkit dengan caranya sendiri. Dan kini, Gunung Anak Rakatau termasuk gunung berapi paling aktif di Indonesia. Letusannya terus dipantau karena setiap perubahan kecil bisa berdampak besar bagi wilayah sekitarnya. Meski berbahaya, gunung ini juga menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan yang ingin memahami proses terbentuknya gunung berapi. Di nomor 4, ada Danau Tiga Warna Kelimutu, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di urutan keempat, kita akan melihat salah satu fenomena alam paling unik dan ikonik di Indonesia. Inilah Danau Tiga Warna Kelimutu, yang berada di puncak Gunung Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Di mana di atas Gunung Kelimutu, terdapat 3 danau yang berdampingan, dan masing-masing danau ini memiliki warna yang bisa berubah-ubah seiring waktu. Kadang berwarna biru, hijau, coklat, bahkan hitam pekat. Perubahan ini terjadi karena reaksi kimia mineral dan aktivitas vulkanik di dasar danau. Dan bagi masyarakat setempat, danau-danau ini memiliki makna spiritual yang kuat. Namun bagi ilmuwan, Danau Kelimutu adalah fenomena alam langka yang menjadi bukti bahwa betapa kompleksnya proses geologi di Indonesia. Apalagi saat matahari terbit, pantulan cahaya di permukaan danau akan menciptakan pemandangan yang hampir terasa tidak nyata. Tenang, indah, namun menyimpan dinamika alam yang terus bergerak. Di nomor 3, ada lumpur panas Sidoarjo, yang ada di Jawa Timur. Di urutan ketiga, kita berhadapan dengan fenomena alam yang dampaknya bukan hanya terlihat, tapi benar-benar mengubah kehidupan manusia. Inilah lumpur panas Sidoarjo di Jawa Timur, di mana sejak pertama kali muncul, semburan lumpur panas ini terus mengalir tanpa henti, menenggelamkan permukiman, lahan, dan infrastruktur di sekitarnya. Di mana lumpur ini berasal dari tekanan besar di bawah permukaan bumi, yang kemudian keluar karena terjadi kesalahan dalam aktivitas pengeboran minyak. Fenomena ini menjadi salah satu kasus geologi paling kompleks di dunia,
karena melibatkan interaksi antara kondisi alam dan aktivitas manusia. Dan hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari bagaimana tekanan di dalam bumi bisa menghasilkan semburan sebesar ini dan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Dan di balik data dan penelitian, terdapat kisah nyata ribuan warga yang harus kehilangan rumah dan memulai hidup baru. Di mana lumpur panas Sidoarjo bukan hanya fenomena alam, tapi juga pengingat bahwa kekuatan bumi dapat muncul akibat kesalahan manusia itu sendiri. Di nomor 2, ada fenomena api biru Kawah Ijen yang ada di Jawa Timur. Di urutan kedua, kita akan melihat fenomena alam yang sering disangka efek visual, padahal benar-benar nyata. Inilah api biru Kawah Ijen, yakni salah satu fenomena alam paling langka di dunia. Api biru Kawah Ijen merupakan hasil dari pembakaran gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan suhu yang sangat tinggi. Dan ketika gas tersebut bertemu oksigen dan percikan api, maka muncullah nyala biru elektrik yang hanya bisa terlihat jelas saat malam hari. Dan apakah para sobat TV kuno tahu bahwa fenomena api biru seperti ini hanya ada di sangat sedikit tempat di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Dan itu jugalah sebabnya, kenapa Kawah Ijen menjadi perhatian para wisatawan lokal dan internasional, bahkan juga para peneliti internasional. Namun di balik keindahannya, Kawah Ijen juga menyimpan sisi ekstrim, di mana gas belerang yang beracun dan medan yang berat membuat kawasan ini berbahaya jika tidak dipahami dengan baik. Oleh sebab itulah, jika kalian ingin ke sini, kalian harus memakai masker khusus yang banyak disewakan di sekitarnya. Dan yang ada di nomor 1, sebagai fenomena alam paling menakjubkan di Indonesia, ada pegunungan bersalju di Papua. Di posisi pertama, kita sampai pada fenomena alam yang mungkin terdengar tidak masuk akal jika hanya disebutkan namanya. Namun inilah kenyataannya. Salju di Indonesia itu benar-benar ada, dan lokasinya berada di pegunungan Papua, di mana di wilayah pegunungan Jayawijaya, tepat di garis Khatulistiwa, terdapat lapisan salju dan es abadi yang bertahan di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Fenomena ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sangat sedikit negara tropis di dunia yang memiliki salju alami. Di mana keberadaan salju di Papua ini telah lama menjadi perhatian para ilmuwan internasional. Namun seiring perubahan iklim global, lapisan es ini terus menyusut dari tahun ke tahun, dan menjadikannya fenomena alam yang bukan hanya menakjubkan, tapi juga rapuh dan terancam hilang. Nah itu dia 10 fenomena alam paling menakjubkan di Indonesia. Dan apakah para sobat TV kuno sudah ada yang pernah mengunjungi salah satu tempat ini? Atau ada yang ingin kalian kunjungi? Jika ada, ayo coba tulis di kolom komentar, dan semoga suatu saat bisa berkunjung ke sana. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi memang begitu banyak sekali gitu ya fenomena alam yang begitu menakjubkan, luar biasa, langka dan hampir mustahil. Tapi ada di Indonesia. Macam tadi itu salju abadi gitu kan. Indonesia kan negara tropis gitu, tapi ada salju, betul-betul ada salju gitu ya. Di mana tuh? Di Papua, Papua Indonesia gitu. Jadi memang sangat menarik sekali lah gitu. Kalau melihat fenomena alam Indonesia itu memang menyimpan banyaknya keajaiban dunia gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.